Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit mensimulasikan bagaimana cara pembuatan formulir di salah satu fasilitas Google ya, yaitu menggunakan Google Form. Dan untuk pembahasan apa itu Google Form sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya Bapak dan Ibu. Baik, kita langsung saja mulai untuk mencoba membuat formulir tersebut. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus mengaktifkan atau membuka terlebih dahulu aplikasi Google Form-nya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa masuk dengan menggunakan salah satu akun Google, mau dengan menggunakan akun Google Belajar ID atau menggunakan akun Google pribadi ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu setelah dibuka Google Chrome-nya, Bapak dan Ibu tinggal masuk saja kepada Google Drive, atau di sini Bapak dan Ibu bisa langsung memilih Google Form. Dan jika di sini tidak terdapat Google Form, Bapak dan Ibu biasanya di akun menggunakan akun pribadi itu tidak terdapat aplikasi Google Form seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung masuk menggunakan aplikasi atau bisa masuk menggunakan fasilitas Google Drive di sini ya Bapak dan Ibu. Kita langsung saja buka Google Drive-nya. Kemudian Bapak dan Ibu setelah terbuka seperti ini, Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu fasilitas Google. Ya, kita langsung tambahkan saja di sini, atau tambah baru, atau bertulisan new kalau tidak baru ya Bapak dan Ibu. Kita klik, kemudian kita pilih Google Formulir ya. Nah, maka tunggu Bapak dan Ibu. Inilah tampilan dari Google Form ya, atau Google Formulir Bapak dan Ibu. Di tampilan Google Formulir ini yang paling atas itu ada tab utama ya. Di sini berisi nama daripada formulir yang akan Bapak Ibu buat ya ini. Kemudian di sini ada tema ya, jika Bapak dan Ibu ingin tampilan daripada Google Formulir atau formulir yang Bapak Ibu buat ingin lebih bagus dan ingin lebih menarik ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah menu untuk melihat dari Google Formulir yang sudah Bapak Ibu buat ya, hasilnya seperti apa. Nah, dilihat dengan menggunakan fasilitas ini. Dan ini Bapak dan Ibu, ini ada undo dan redo. Fungsinya untuk membatalkan atau mengurungkan perintah yang sudah Ibu buat ya, dan ini mengembalikan perintah yang sudah Ibu lakukan atau mengembalikan apapun yang sudah Ibu buat di dalam Google Formulir ya Bapak dan Ibu. Dan ini adalah link untuk membagikan Google Formulir yang sudah Bapak Ibu buat ya. Kemudian ini adalah untuk membagikan daripada Google Formulir yang Ibu buat. Nah, kalau ini adalah publikasikan ya. Jadi fungsi ini adalah untuk mempublikasikan atau untuk menayangkan Google Formulir supaya bisa diakses dan digunakan oleh orang lain yang memiliki akun atau untuk bisa mengisi ya daripada Google Form yang sudah Bapak Ibu buat ya. Jadi ini untuk mempublikasikan apa yang sudah Bapak Ibu buat di Google Formulir ini. Baik, kita langsung saja Bapak dan Ibu. Di sini ada bentuk pertanyaan, artinya ini adalah tampilan standarnya ya, dalam bentuk pertanyaan atau kuesioner di sini. Kemudian ini adalah jawaban daripada responden yang sudah mengisi dari Google Formulir. Nanti di sini akan
muncul beberapa responden yang sudah mengisi. Kemudian ini adalah link jika Bapak dan Ibu ingin dibuatkan jawaban respondennya ke dalam bentuk spreadsheet Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada beberapa setelan ya. Jadi kita untuk saat ini standarkan. Kita buat setelan dalam bentuk standarnya dulu terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya. Kita langsung ke pertanyaan ya. Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi judulnya apa. Di sini diketik saja Bapak dan Ibu, misalkan formulir pendataan anggota PGRI ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di ini deskripsi dituliskan saja misalkan untuk melakukan pemutahiran data, silakan Bapak untuk mengisi atau melengkapi data formulir di bawah ini. Nah, Bapak dan Ibu, ya, di sini ada format penulisan. Jika Bapak dan Ibu ingin membuat ini menjadi dalam bentuk kapital, tinggal klik B saja atau bold. Kemudian di sini ada underline untuk membuat teks atau kata menjadi miring ya Bapak dan Ibu. Dan ini adalah underline untuk membuat teks menjadi diberikan garis bawah di sini ya. Nah, ini adalah hyperlink jika Bapak dan Ibu ingin menyisipkan link dari web yang lain atau dari fasilitas yang lain, bisa disisipkan di sini. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengisi judulnya atau headernya, Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi kepada pertanyaan. Nah, di sini Bapak dan Ibu tergantung apa yang Bapak dan Ibu ingin tuliskan atau pertanyaan apa yang ingin Ibu tanyakan. Misalkan nama lengkap ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini Bapak dan Ibu bisa gunakan dalam bentuk bold atau kita bentuk miring ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk jawabannya Bapak dan Ibu di sini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu ya. Ada jawaban singkat. Jika jawabannya misalkan audien itu hanya membutuhkan jawaban yang sangat singkat. Kemudian ada paragraf ya, jika memungkinkan audien itu membutuhkan jawaban yang cukup panjang Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada pilihan ganda jika jawaban yang ingin disampaikan seperti multiple choice atau ada pilihan. Kemudian ini ada kotak centang, jadi jawaban lebih dari satu, dia bisa di checklist seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian drop down, di sini nanti akan ada beberapa yang ditampilkan atau ada beberapa yang disembunyikan Bapak dan Ibu ya. Dan ini adalah untuk mengunggah file jika memungkinkan audien kita untuk mengunggah beberapa file, atau jika Bapak dan Ibu ingin anggotanya atau ingin audiensnya untuk mengunggah beberapa berkas, dan Bapak dan Ibu ini bisa dipilih ya. Baik Bapak dan Ibu ya, di sini ada skala linier, rating kalau Bapak dan Ibu mungkin untuk rating ya. Kemudian isi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal dan waktu Bapak dan Ibu ya. Kita coba satu persatu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini ada tombol hapus untuk menghapus bagian daripada form yang ini Bapak dan Ibu, nama lengkap, teks jawaban, nah yang ini saja ya. Kemudian Bapak dan Ibu ini untuk menggandakan ya, dari form yang ini Bapak dan Ibu, dan ini adalah wajib diisi ya jika Bapak dan Ibu ingin jawaban ini diwajibkan untuk diisi oleh para audiens ya Bapak dan Ibu. Jika tidak, maka jangan di checklist ininya, karena nama lengkap ini ingin kita buat menjadi satu jawaban yang wajib, maka kita pilih ya, kita geserkan ya, atau kita klik menjadi jawaban wajib Bapak dan Ibu. Jadi nanti tampilannya di sini akan ada bintangnya, artinya soal ini harus
atau wajib diisi oleh audien kita. Nah, kemudian ini adalah untuk copy ya. Kita coba untuk copy. Nah, maka akan digandakan apa yang tadi dibuat ya menjadi format berikutnya. Nah, kemudian misalkan di sini ada tanggal lahir misalkan ya, boleh Ibu. Maka kita pilih pakai tanggal ya, formatnya pakai tanggal. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita kopikan lagi, kita ini sudah sesuai karena wajib ya, kita kopikan lagi. Nah, Bapak dan Ibu, jika di sini misalkan kita mau menambahkan jenis kelamin ya, kita pilih misalkan yang drop down, jadi nanti akan tampilannya pilihannya akan ditutup dan dibuka. Misalkan di sini ada laki-laki ya Bapak dan Ibu, kemudian di sini ada perempuan. Oke. Nah, baik, sudah Bapak dan Ibu. Kemudian kita copy lagi Bapak dan Ibu. Nah, kita misalkan masukkan alamat. Nah, karena alamat ini membutuhkan jawaban yang cukup panjang, maka untuk opsi jawabannya kita pilih paragraf Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa teruskan saja seperti apa isi yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk melakukan penyetingan atau pengaturan tampilan, Bapak dan Ibu bisa klik yang tombol tema di sini atau sesuaikan dengan tema ya. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, ini ada gaya teks ya, jenis headernya ini teksnya, pertanyaan juga ini nama teksnya atau jenis tagnya ya Bapak dan Ibu. Ini adalah ukurannya. Jika Bapak dan Ibu ingin merubah jenis huruf ya untuk header itu yang ini Bapak dan Ibu ya, bisa Bapak dan Ibu pilih di sini mau menggunakan apa. Misalkan saya mau menggunakan Comic Sans, maka dia akan berubah menjadi Comic Sans ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk pertanyaannya ini masih sama, standarnya adalah Roboto ya. Nah, misalkan kita ingin memilih ya jenis tagnya, misalkan Times New Roman saja ya Bapak dan Ibu, maka untuk pertanyaannya ini akan dirubah teksnya menjadi Times New Roman ya. Nah, untuk teksnya juga sama Bapak dan Ibu ya, kita misalkan rubah mau perdana ya, maka untuk teksnya ya itu akan dirubah menjadi perdana Bapak dan Ibu. Nah, termasuk juga ukuran atau size huruf yang digunakan baik di header pertanyaan ataupun di dalam teks. Nah, untuk memberikan header Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu bisa memilih ya. Caranya Bapak dan Ibu kita pilih gambar ya. Kita pilih gambar. Bapak dan Ibu bisa memilih tema header yang sudah disesuaikan oleh atau yang sudah disediakan oleh Google ya. Di sini Bapak dan Ibu dapat memilih bebas ya. Contoh misalkan saya menggunakan yang tema daun saja, yang ini Bapak dan Ibu ya. Kita pilih kemudian kita sisipkan. Maka di sini akan muncul Bapak dan Ibu untuk tema headernya, dan untuk warnanya maka disesuaikan dengan headernya Bapak dan Ibu. Dan ini Bapak dan Ibu bisa memilih juga nama headernya di sini ya. Untuk bukan nama header, nama backgroundnya untuk ini Bapak dan Ibu. Ya, contoh misalkan saya pilih yang ini, ya, maka akan berubah ya Bapak dan Ibu. Ya, nah ini kita pilih yang ini, kita akan berubah. Nah, Bapak dan Ibu, ini untuk latar belakangnya, ini untuk garis daripada headernya Bapak dan Ibu yang ini. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ya, kemudian itu yang sudah disediakan. Jika Bapak dan Ibu tidak mau menggunakan header yang sudah disediakan, Bapak dan Ibu juga bisa mengupload
header yang sudah Bapak Ibu buat. Salah satu contohnya misalkan Bapak dan Ibu bisa membuat header Google Form dengan resolusi 1600 kali 400 ya Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu bisa mencari di Google ya dengan kata kunci desain header untuk Google Form, maka akan langsung dicarikan dan ada unduhan atau ada file khusus untuk header Google Form yang sudah dibuatkan, yang sudah dibuat Bapak dan Ibu ya, tinggal unduh saja. Salah satu contoh kita langsung saja, kita misalkan kita cari ya, unduh header untuk Google Form misalkan ya Bapak dan Ibu. Nah, maka akan di sini akan banyak sekali yang menampilkan header untuk Google Form. Ya, supaya cepat kita langsung ke gambar saja. Nah, di sini Bapak dan Ibu pilih mau yang mana. Nah, saya akan mencontohkan memilih yang ini Bapak dan Ibu dari produk CS Design. Ya, kita klik saja. Ya, kita klik. Nah, maka di sini akan ditampilkan ya untuk header daripada header yang sudah dibuat, dan ini bisa diedit Bapak dan Ibu ya oleh CS Design ya. Nah, kita tinggal cari Bapak dan Ibu untuk mengunggahnya. Nah, contoh misalkan ini ya, ini download Google Form Header Design Bapak dan Ibu ya. Nanti hasilnya akan dibuatkan dalam bentuk PowerPoint Bapak dan Ibu. Nah, kita langsung unduh saja. Nah, ini Bapak dan Ibu kita langsung unduh saja. Kebetulan saya kemarin sudah mengunduhnya. Nah, kita coba cari. Nah, kita ini ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, kebetulan ini saya sudah coba kemarin. Nah, ini adalah hasil daripada unduhannya. Ya, kita coba buka salah satu. Nah, ini Bapak dan Ibu formatnya. Jika sudah tersedia banyak pilihan, ini ada 15 desain, Bapak dan Ibu tinggal pilih saja. Misalkan saya ingin memilih yang ini, kemudian tinggal edit saja Bapak dan Ibu ya dengan menggunakan dengan menggunakan PowerPoint atau Google presentasi. Jika Bapak dan Ibu mau menggunakan Google presentasi ya, di sini saya menggunakan format Word Art Bapak dan Ibu ya, Word Art style yang ini Bapak dan Ibu bisa. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal pilih saja ya, nah, yang ini ya, kemudian Bapak dan Ibu tinggal diketik saja, kemudian Bapak dan Ibu sisipkan logo PGRI ya. Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai Bapak Ibu buat, tinggal Bapak Ibu simpan file ini dalam bentuk gambar. Caranya klik Save As, kemudian kita di sini di dokumen, kita taruh di dokumen. Nah, misalkan di dokumen ya, di sini misalkan judulnya header PGRI ya Bapak dan Ibu. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu save as tipenya dirubah Bapak dan Ibu menjadi dalam bentuk JPEG Bapak dan Ibu ya. JPEG, kemudian kita save. Nah, di sini akan ada pilihan untuk Bapak dan Ibu apakah ingin disimpan untuk seluruh slide-nya atau all slide, atau hanya slide yang tadi Bapak Ibu buat, atau just this one saja Bapak dan Ibu. Karena saya ingin menyimpannya hanya slide yang tadi kita buat, maka kita pilih just this one saja. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu ya, kita bisa close ya, kita bisa save juga. Kemudian kita coba cari Bapak dan Ibu ya, kita terapkan ya, header yang kita buat, kita pilih, kita ulangi saja, kita pilih gambar Bapak dan Ibu, kita pilih header, kita pilih gambar.
kemudian kita pilih menu yang upload, kemudian kita klik jelajah. Nah, di sini tadi kita cari file yang dibuat ya, karena disimpan di dokumen maka kita cari di dokumen ya. Nah, di sini ada header PGRI, kita open saja Bapak dan Ibu, atau kita pilih dan open. Tunggu sebentar Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ya untuk headernya sudah diupload, kemudian kita tinggal klik selesai saja. Tunggu Bapak dan Ibu, maka akan, nah Bapak dan Ibu ya, langsung dibuatkan untuk headernya Bapak dan Ibu, atau bisa langsung ditampilkan headernya di sini Bapak dan Ibu ya, atau bisa langsung tampil di sini. Nah, Bapak dan Ibu ya, kalau sudah Bapak dan Ibu membuat formatnya, Bapak dan Ibu bisa melihat hasilnya Bapak dan Ibu ya, dengan cara klik tombol mata di sini atau plat hijau, kita klik. Nah, maka inilah Bapak dan Ibu yang akan ditampilkan atau tampilan yang akan dilihat oleh para audiens kita seperti ini. Nah, jika sudah sesuai Bapak dan Ibu ya, kita balik ke mode plat hijau ya. Nah, ke setelan kita. Kalau sudah, maka Bapak dan Ibu publikasikan ya. Nah, publikasikan respondennya. Jika di sini tampilannya siapa saja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMP, maka ya, audien ini hanya bisa membuka dengan menggunakan akun Belajar ID, karena ini tadi saya buat dengan menggunakan akun Belajar ID. Jika ingin semua akun bisa mengakses daripada link ini atau Google Form ini, maka kita pilih kelola Bapak dan Ibu ya. Kita klik kelola. Kemudian Bapak dan Ibu di sini untuk tampilan editor ya, Bapak dan Ibu kita pilih yang siapa saja memiliki link. Kemudian untuk respondennya juga sama Bapak dan Ibu ya, kita pilih siapa saja yang memiliki link. Oke, dan ini Bapak dan Ibu supaya responden bisa mengisi, Bapak dan Ibu pilih editor, jangan yang melihat saja ya. Nah, kalau sudah selesai maka kita klik selesai Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tinggal publikasikan. Nah, bagaimana cara mengirimkan linknya Bapak dan Ibu? Di sini langsung akan dibuatkan link untuk responden ya. Bapak dan Ibu pilih atau centang persingkat URL. Jadi nanti akan dipersingkat linknya, kemudian kita salin. Nah, jika tidak muncul Bapak dan Ibu bisa langsung klik tombol yang ini Bapak dan Ibu ya, salin link untuk responden. Nah, maka akan dimunculkan seperti tadi. Jangan lupa untuk klik persingkat URL-nya, kemudian salin. Nah, link inilah yang nanti Bapak Ibu akan kirimkan ke responden melalui WhatsApp group atau melalui fasilitas-fasilitas media sosial yang akan Bapak Ibu gunakan. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk menuliskan Bapak dan Ibu ya judul daripada nama Google Form yang atau formulir yang sudah Bapak Ibu buat ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita salin link, kemudian kita persingkat link URL-nya, kita salin dan bagikan. Sekian Bapak dan Ibu ya tutorial pembuatan Google Form. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.